Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, saya di sini dan Rahmat akan memberikan sedikit materi tentang sistem operasi mengenai operasi file dan struktur directory. Nah, jadi di sini saya menggunakan operasi sistem Ubuntu dan menggunakan aplikasi VMware. Oke, langsung saja. Yang pertama, organisasi file. Apa sih itu organisasi file? Nah, sistem file pada Linux menyerupai pohonan atau tree, yaitu dimulai dari root atau akar, kemudian directory dan subdirectory. Sistem file pada Linux diatur secara hierarkikal, yaitu dimulai dari root dengan simbol slash atau garis. Nah, kita dapat menciptakan file dan directory mulai dari root ke bawah. Directory adalah file khusus yang berisi nama file dan inode atau pointer yang menuju ke data atau isi file tersebut. Nah, secara logika, directory dapat berisi file dan directory lagi. Nah, di dalam directory ada directory lagi. Nah, itu disebut subdirectory. Oke. Nah, lanjut yang kedua, directory standar. Nah, setelah proses instalasi, Linux menciptakan sistem file yang baku terdiri atas directory sebagai berikut: /etc. Nah, berisi file administratif atau konfigurasi dan lain-lain, dan file executable atau script yang berguna untuk administrasi sistem. Lalu ada /device atau /dev, berisi file khusus yang mempresentasikan peralatan hardware seperti memori, disk, printer, tape, floppy disk, jaringan, dan lain-lain. Lalu ada /bin atau binary, berisi utilitas sistem level rendah. Lalu ada /sbin, berisi utilitas sistem untuk super user atau untuk membentuk administrasi sistem. Lalu selanjutnya ada /usr/xbin atau /usr/bin, berisi utilitas sistem dan program aplikasi level tinggi. Lalu selanjutnya ada /usr/lib atau library, berisi program library yang diperlukan untuk kompilasi program, misalnya program C. Nah, berisi instruksi command, misalnya untuk print spooler atau IP admin dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada /tmp, berisi file sementara yang pada saat bootstrap akan dihapus dan dapat digunakan oleh sembarang user. Lalu ada /boot yang berisi file yang sangat penting untuk proses bootstrap. Kernel VM Linux tersimbol di directory ini. Lalu ada /proc, berisi informasi tentang kernel Linux, proses, dan virtual system file. Lalu ada /var atau variabel, artinya tempat penyimpanan log atau catatan hasil output program, dan file ini dapat membengkak dan perlu dimonitori perkembangannya. Lalu ada /home, berisi directory untuk pemakai Linux pada SCO diletakkan pada /usr. Lalu ada /mnt, directory untuk mounting system file. Lalu ada /root, home directory untuk super user. Lalu ada /usr/bin/x11, simbolik link ke /usr/x11r6/bin, program untuk S window. Lalu ada /usr/src, yaitu untuk source code untuk Linux. Lalu ada /opt atau option, directory ini biasanya berisi aplikasi tambahan, add-ons seperti Escape, Navigator, KDE, GNOME, Netflix, dan lain-lain. Kita akan menjelaskan lagi mengenai directory itu. Nah, yang pertama, directory /etc. Nah, berisi file yang berhubungan dengan administrasi sistem, maintenance scripts, konfigurasi, security, dan lain-lain. Hanya superuser yang boleh memodifikasi file yang berada di directory ini. Nah, lalu directory /dev atau device tadi, konsep Unix dan Linux adalah memperlakukan peralatan bersama seperti penanganan file. Jadi setiap alat mempunyai nama file yang tersimpan pada directory atau /dev.
Lalu ada directory /proc. Nah, adalah directory yang dibuat di atas RAM atau random access memory dengan sistem file yang diatur oleh kernel. Nah, /proc berisi nomor proses dari sistem dan nama driver yang aktif di sistem. Nah, semua directory berukuran 0 atau kosong kecuali file keycore dan cell. Setiap nomor yang ada pada directory tersebut mempresentasikan PID atau proses ID. Lalu yang ketiga adalah type of file. Nah, type of file pada Linux dapat 6 buah type of file, yaitu pertama ordinary file, lalu ada directory, lalu ada block device atau peralatan I/O atau input output, merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data per blok, misalnya 1 KB per blok seperti disk, floppy disk, dan tape. Lalu ada character device, itu juga peralatan input output, merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data karakter per karakter seperti terminal, modem, router, dan lain-lain. Nah, lalu ada name pipe atau FIFO atau FIFO atau FIFO, file yang digunakan secara intern oleh sistem operasi untuk komunikasi antar proses. Lalu yang terakhir ada link file. Kita akan menjelaskan property file. Nah, file mempunyai beberapa atribut, antara lain, nah, yang pertama ada type file untuk menentukan tipe dari file. Nah, yaitu yang pertama ada strip itu untuk file biasa, lalu ada D untuk directory, ada L untuk symbolic link, lalu ada B untuk block special file, lalu ada C character special file, lalu ada S untuk socket link, lalu yang terakhir ada P untuk FIFO atau FIFO tadi ya. Nah, setelah atribut type of file, nah ada atribut lagi nih, yaitu region access untuk menentukan hak user terhadap file ini. Lalu ada jumlah link pada file ini, lalu ada pemilik atau owner menentukan siapa pemilik file ini, lalu ada group menentukan grup yang memiliki file ini, lalu ada jumlah karakter menentukan ukuran file dalam byte, lalu ada waktu pembuatan, menentukan kapan terakhir dimodifikasi, ada nama file menentukan nama file yang dimaksud. Sebagai contoh, nah selanjutnya ada nama file. Nah, nama file maksimum terdiri dari 255 karakter berupa alfanumerik dan beberapa karakter spesial, yaitu garis bawah, titik, koma, dan lainnya, kecuali spasi dan karakter sebagai berikut. Symbolic link. Link adalah sebuah teknik untuk memberikan lebih dari satu nama file dengan data yang sama. Bila file asli dihapus, maka data yang baru juga terhapus. Format dari link sebagai berikut. Nah, yang ketujuh nih, cara melihat isi file. Untuk melihat jenis file menggunakan format. Nah, isi file akan dilaporkan dengan deskripsi level tinggi seperti contoh berikut. Perintah ini dapat digunakan secara luas untuk file yang kadang membingungkan, misalnya antara kode C++ dan Java. Nomor 8, mencari file. Nah, jika ingin melihat bagaimana pohon directory, dapat digunakan perintah. Nah, yang ke-9, yang terakhir, mencari teks pada file. Untuk mencari teks pada file digunakan perintah grep atau General Regular Expression Print dengan format perintah. Nah, grep akan mencari file dan bernama sesuai dengan pattern yang diberikan dan akan menampilkan baris yang sesuai. Ya, mungkin cukup segini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.